Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk seluruh sobat kece dimanapun berada. Masih bersama Kace dalam channel Kumpulan Cerita. Kali ini Kace akan membawakan cerita baru yang gak kalah seru dengan judul Mbah Putri, sebuah karya karangan Kak Agil R. Saputra. Sebelumnya Kace ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Agil karena sudah berbesar hati mengizinkan Kace untuk membacakan cerita karangannya. Untuk sobat kece yang senang membaca, jangan lupa untuk dukung Kak Agil juga dengan link cerita asli sudah Kace sertakan dalam kolom deskripsi. Jangan lupa follow dan share ceritanya biar Kak Agil semakin semangat dalam membuat karya. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Sebuah cerita tentang seorang cucu kesayangan yang didatangi oleh sosok mirip neneknya yang sudah meninggal. Jawa Tengah 1995. Aroma khas kenjarik menusuk melewati hidung Rita bersamaan dengan redupnya lampu belajarnya secara tiba-tiba. Rita menoleh ke belakang dan aroma itu kini seperti tepat berada di depan batang hidungnya. Bauti, Bauti, ucap Rita dengan kata yang sedikit bergetar. Dan aroma itu pun hilang. Tak terasa air mata Rita menetes. Sudah selama seminggu terakhir ini kejadian seperti ini terus berulang. Entah apa penyebabnya, Rita tak tahu pasti. Aroma kenjarik itu adalah bau khas dari Mbah Putri, nenek Rita yang sudah meninggal kurang lebih setahun yang lalu. Sebagai cucu yang tinggal satu atap, Rita tentu hafal dengan aroma khas itu dari saat pertama kali ia kembali menciumnya 1 minggu yang lalu. Dari meja belajar, Rita pindah ke tempat tidur. Seperti mengusap air mata dan duduk memeluk kedua kakinya. Antara takut bercampur sedih dan bingung, ia mencoba menerka kejadian ini tentang aroma Mbah Putri yang selalu muncul di waktu dan jam yang sama. Mungkin karena aku kangen aja sama Mbah Uti, tampaknya dalam hati. Mungkin wajar bila itu yang Rita tengah rasakan, karena memang sejak ibunya meninggal 18 tahun yang lalu, Mbah Putri lah yang menggantikan sosok ibunya dan merawat Rita. Rita melihat sosok nenek sekaligus ibunya dalam raga yang sama, yaitu raga Mbah Putri. Jadi wajar bila ia menjadi orang yang paling merasakan kehilangan. Karena jujur saja, sejak setahun yang lalu hingga malam ini, Rita memang selalu hidup dengan Mbah Putri. Rita kembali menata nafasnya, mengipas wajahnya agar air matanya tak keluar lagi. Ia pun kini merebah di ranjang kapasnya itu, seraya dalam hatinya mengucap doa untuk Mbah Putri. Jam terus berjalan, mengantar Rita yang ternyata tak bisa tidur malam itu. Mbak Putri, Mbak Putri. Itu saja yang terus terngiang dalam setiap detik nafasnya. Tentang aroma-aroma itu yang sudah seminggu terakhir ini tercium saat mendekati tengah malam. Apakah itu benar-benar Mbak Putri? Tanya Rita dalam hati. Rita kembali menepisnya dan mencoba untuk memejamkan matanya lagi. Dan beberapa saat kemudian, Rita yang harusnya sudah mulai mengantuk, tentu kini terpaksa kembali membuka matanya setelah mendengar suara aneh. Rita sampai setengah terduduk mencermati suara itu, suara yang sepertinya berasal dari ruangan lain di rumah itu. Sejenak ia berpikir, dan ia kini mulai sadar kalau suara itu adalah suara dari kursi goyang Mbah Putri yang terletak di ruang tamu. Suara kerinyitan kayu jari tua itu terdengar menggema, memecah keheningan malam itu. Apakah itu Mbah Putri? Batin Rita yang kini menjadi bergidik karena suara yang tak kunjung hilang. Gak mungkin, Mbak Putri udah ada di surga, ungkap Rita untuk menyembunyikan ketakutannya itu. Namun tampaknya rasa penasarannya mulai mengubur ketakutan Rita, hingga ia pun mulai beranjak untuk memeriksanya lebih dekat. Rita mulai berjalan mendekati pintu kamarnya, menempelkan satu telinganya di pintu. Dahinya mengernyit mencermati suara itu yang nyatanya masih ada. Suara itu kini tentu terdengar semakin jelas. Setelah beberapa saat mengamati, entah apa yang Rita pikirkan, ia justru kini mulai membuka pintu kamarnya. Dengan pelan, ia berjalan mengikuti suara itu, dan tak bisa dibantah lagi. Suara itu memang berasal dari ruang tamu. Rita berjalan hingga mendekati ruangan itu. Ia tertegun, melihat dari kejauhan, melihat kursi itu bergoyang lengkap dengan siluet seseorang yang tengah duduk di atasnya. Suasana memang tak begitu terang, tapi cahaya lampu teras yang sedikit masuk ke ruang tamu membuat kursi itu tetap terlihat di pandangan Rita. Entah apa yang Rita rasakan saat itu,
yang jelas tubuhnya seperti setengah dirasuki. Perlahan, Rita mulai berjalan tak sesuai dengan kehendaknya, mendekati kursi goyang itu. Kesadarannya masih berlaku, namun hanya untuk penglihatan dan kepalanya saja. Karena Rita merasa seperti tak bisa mengendalikan kakinya untuk tak berjalan ke arah itu. "Jangan, Mbak Putri, jangan. Rita sudah ikhlas," ucap Rita dengan sedikit terbata dan kini mulai menangis. Namun tetap saja, kakinya terus saja memaksa Rita untuk mendekati kursi goyang itu. Hingga akhirnya, dalam jarak 1-2 meter, langkahnya pun terhenti tepat di belakang kursi itu. Dan mau tidak mau, Rita kini harus melihat apa yang ada di depannya. Kursi pun berhenti bergoyang, dengan sosok berambut putih terurai yang kini mulai menoleh perlahan ke arah Rita. Dan setelah separuh kepalanya menoleh, "Bauti!" teriak Rita yang kini roboh terhuyung ke lantai. Rita merangkak mundur, seraya terus menggeleng-gelengkan kepalanya seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok yang mirip Mbah Putri itu pun kini berdiri dan menghadap ke arah Rita yang tampak amat sangat ketakutan. Sosok itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kesini nak, kesini, nenek mau cerita." Jelas itu adalah suara Mbah Putri, tapi Rita yang sudah tak kuat akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Kehadiran sosok yang menyerupai Mbah Putri ini tentu menyiratkan sesuatu. Bisa jadi membawa pesan, mengingat beliau yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Mengapa tiba-tiba saja kini makhluk yang mirip Mbah Putri itu datang menemui Rita? Subuh hari, Rita yang tergeletak di lantai dibangunkan oleh suara tawa dari Om Darwis, pamannya yang mengalami sedikit gangguan mental. Di atas kursi rodanya, Om Darwis menertawakan Rita yang tertidur di lantai, hingga ia pun terbangun oleh itu. Rita pun berdiri dengan muka kesal, dan Om Darwis terdiam, menengadahkan kedua tangannya dengan isyarat berdoa, seakan menyuruh Rita untuk banyak-banyak berdoa. Om Darwis ini memang sulit berbicara, entah apa yang ia alami di masa lalu, hanya Mbah Putri mungkin yang tahu. Rita memegang stang kursi roda Om Darwis dan mendorongnya kembali ke kamarnya perlahan. Dilihat dari sini, sepertinya Rita sudah terbiasa menghadapi keadaan pamannya ini. Satu-satunya orang yang menjadi temannya sekarang, penghuni di rumah besar milik Mbah Putri ini. Setelah itu, Rita pun berjalan ke dapur, memasak air dan menjalankan sholat subuh. Dan di dalam sholatnya, Rita kembali mencium aroma itu, aroma kain jarik milik Mbah Putri, melintas menusuk hidungnya sekejap dan menghilang. Rita buru-buru menyelesaikan sholatnya dan berlari menuju kamarnya. Kembali terlintas di pikirannya tentang kejadian semalam, walau ia masih agak ragu dan bingung apakah itu nyata atau mimpi. Mentari pun menjelang. Setelah mengurus Om Darwis, Rita pergi menuju tempat kerjanya, yaitu di sebuah penggilingan padi peninggalan Mbah Putri. Memang inilah warisan darinya, sebagai bekal hidup Rita untuk merawat Om Darwis dan meniti masa depannya. Rita yang duduk di balik meja tampak lesu, pikirannya masih saja tentang kejadian semalam. Pak Karwo, salah satu pegawai di tempat itu, menyapa Rita. "Kok pagi sekali sih, Mbak?" ucap Pak Karwo bertanya kepada Rita yang hari ini datang lebih awal. Rita pun menjawab dengan jawaban yang sepertinya agak tidak nyambung. "Pak Dekarwo, menurut panjenengan, apakah Mbak Putri tidak setuju ya kalau aku kerja kantoran?" ucap Rita. Loh, maksud Mbak Rita itu apa?" jawab Pak Dekarwo keheranan. "Gini loh Pak De, jadi 3 hari lagi kan aku mau tes. Aku mau sekolah perawat. Aku bosan Pak De, 2 tahun ini nganggur. Jadi aku menghadapi tes itu, aku kan harus belajar. Tapi setiap aku belajar, entah itu cuma perasaanku aja, tapi aku selalu mencium bau jarik Mbak Putri Pak De. Udah semingguan ini dari sebelum aku daftar sampai aku mau lolos." Ungkap Rita menerangkan kejanggalan itu. "Gini loh Mbak, mengizinkan atau tidak mengizinkan, itu kan gak ngaruh toh. Wongnya nuwun sewu, Mbak Putri kan juga sudah meninggal. Tinggal ikuti saja apa maunya Mbak Rita," kata Pak Dekarwo dengan serius. Rita pun tak menjawab, cuma mengangguk saja. "Tapi, ada tapinya loh. Kalau saran saya, ngapain sampean kerja di luar? Wong sudah diwarisi selapan sebesar ini, sawah juga banyak, tanah di mana-mana. Sampean itu ndak bakalan hidup susah. Misalkan ndak kerja sekalipun, hartanya almarhum Ibu Sundari itu tidak akan habis hingga kamu tua," kata Pak Dekarwo lagi. "Sudah Mbak, ndak usah aneh-aneh. Ikuti saja apa yang sudah didhawuhkan sama Mbak Putri.
Tutup Pak Dekarwo mengakhiri pembicaraan itu. Rita pun terdiam meresapi perkataan dari orang kepercayaan neneknya itu, yang sepertinya ada benarnya juga. Rita pun kembali melakukan aktivitasnya di hari itu. Hingga tak terasa, sore pun menjelang. Ia pun pulang dan sesampainya di rumah, seperti biasa, Bu Sumini yang merupakan perawatnya Om Darwis sudah menunggu di ruang tamu, bersama Om Darwis yang sudah tampak rapi. Hari itu memang akhir pekan. Rita pun segera merogoh uang dalam tasnya untuk diberikan kepada Bu Sumini sebagai upah, yang memang selalu diberikan seminggu sekali. "Ini Mbok, makasih ya," ucap Rita kepada Bu Sumini. Dan tak selang beberapa lama, Bu Sumini pun pamit pulang. Dengan perlahan, Rita pun mendorong kursi roda pamannya itu menuju ruang TV, karena seperti biasa, di jam-jam segini memang Om Darwis sangat suka menonton TV. Singkat cerita, setelah mandi, sholat, dan lain sebagainya, Rita kembali memeriksa pamannya di ruang TV, dan di situ tampak sang paman sudah tertidur di atas kursi rodanya. Pemandangan ini memang cukup umum, karena Om Darwis akan selalu tidur awal setelah tadi sore meminum obatnya. Dengan hati-hati, Rita membawa pamannya itu menuju kamarnya, menggotongnya dengan susah payah, berpindah ke tempat tidurnya. Sepertinya aku sudah mulai terbiasa. Batinnya seraya mengambil ember berisi urin pamannya itu dan membuangnya di belakang rumah. Setelah sholat maghrib, Rita tampak duduk di kamarnya membaca majalah-majalah remaja yang sebenarnya sudah ia baca. Bagaimana tidak membosankan hidupku? Batinnya di kamar itu, hingga jam berganti dan rasa lelahnya pun memaksanya untuk tertidur. Dalam tidurnya, Rita bermimpi kembali ke masa lalunya saat ia masih SD. Mbak Putri tentu masih sehat. Rita yang pulang dari sekolahnya dijemput oleh Mbak Kakung menggunakan motor. Rita segera turun dan berlari menghampiri Mbak Putri yang sedang menyisir rambut Om Darwis di ruang tengah. Dengan riang, Rita memperlihatkan kertas gambar yang ia pegang. Rita mencoba pamer hasil gambarnya kepada Mbak Putri. Tampak Mbak Putri tersenyum senang melihat Rita, dan Mbak Putri pun berkata, "Jangan lupa sholat." Bersama dengan kata itu, Rita pun terbangun dari mimpinya yang indah itu. Jantungnya mendadak berdebar. "Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat." Kata dalam mimpinya itu terus saja terngiang, dan seketika Rita pun sadar kalau memang ia belum sholat isya. Tanpa berpikir macam-macam, segera ia mengambil wudhu dan sholat isya dengan sedikit tergesa. Dan selesailah Rita. Seraya melepas mukenanya, matanya tertuju ke arah jam dinding di kamarnya yang ternyata menunjukkan pukul 2. Untung aja aku tidak lihat jam. Kalau saja tadi aku lihat jam dulu, mungkin aku tidak jadi sholat. Ucapnya seraya kembali naik ke ranjangnya. Rita menarik selimutnya dan mencoba untuk tertidur lagi. Tapi belum sempat matanya terpejam, suara itu muncul lagi. Iya, suara kerinyitan dari kursi goyang di ruang tamu. Terdengar jauh namun cukup menggema di telinga Rita. Rita sempat terhentak dan duduk di ranjangnya. Namun setelah mencermati dan yakin, memang suara itu benar-benar ada. Rita yang takut pun kembali meringkuk di atas kasurnya dan bersembunyi di balik selimut. Tubuhnya gemetar ketakutan, mulutnya terus saja mengucap doa. Pikirannya berkata itu adalah Mbak Putri, namun agamanya tak membenarkan itu. "Itu bukan Mbak Putri, itu bukan Mbak Putri, itu bukan Mbak Putri," jeritnya dalam hati, hingga mungkin selama beberapa menit kemudian, suara kerinyitan kayu tua itu tidak terdengar lagi. Dari balik selimutnya, ketakutan Rita mungkin sedikit berkurang. Dengan sedikit ragu, ia pun mencoba untuk membuka selimutnya perlahan. Namun betapa terkejutnya Rita, belum saja ia sempat membuka selimutnya, tiba-tiba seperti ada yang menarik selimutnya. Sontak, Rita yang kaget langsung berteriak, bersamaan dengan selimutnya yang kini tertarik hingga jatuh ke lantai. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ada sosok yang kini sudah duduk di pinggir ranjangnya, dan bisa dipastikan mungkin sosok itulah yang menarik selimutnya. Iya, sosok itu menyerupai Mbak Putri, yang kini terdengar menangis. Rita hanya bisa gemetar terpaku. Lidahnya mendadak keluh, bahkan hanya untuk sekedar mengucapkan sesuatu. Ia tidak bisa. Begitu juga dengan matanya yang seperti tak bisa berpaling dan terpaksa terus memandangi sosok mirip Mbak Putri yang kini menangis di depannya itu. Tangisnya terisak seperti layaknya orang yang sangat bersedih. Sementara Rita yang terpaksa mendengar dan melihat itu, mulai menata nafasnya, mengucap doa dalam hatinya hingga sosok yang menyerupai Mbak Putri itu berhenti menangis. Sosok itu kini tampak memangku kedua tangannya dan menepuk-nepuk pahanya. Mata Rita seketika tertuju kepada kain jarik yang sosok itu pakai.
Seketika Rita menangis karena ia mengenali motif dari kain jarik itu. Iya, jarik Mbah Putri. Aromanya kini menyerbak ke seluruh ruangan kalau bisa digambarkan. Aromanya lebih menyerupai daun sirih yang kering. Tangis Rita pun tak tertahankan lagi. Mbah Putri, bagaimana Mbah Putri? Ucap Rita dengan terbata. Dan sosok yang mirip Mbah Putri yang sedari tadi menunduk pun kini menoleh ke arah Rita. Wajahnya gelap tidak jelas, hanya matanya saja yang tampak mengeluarkan cahaya. Seketika Rita menutup wajahnya. Jangan Mbak Putri, jangan, kata Rita ketakutan. Rita langsung melompat dan meringkuk di kasurnya, seraya masih menutupi wajahnya. Ia tentu menangis, namun dalam tangisnya itu, ia juga mendengar sesuatu yang bergerak. Rita semakin meringkuk, tak berani lagi melihatnya, dan suara itu pun terdengar semakin mendekat. Bersama dengan itu, selimut pun perlahan mulai merambat dari kaki hingga pangkal leher Rita. Ada yang menyelimutinya. Rita hanya bisa meringkuk dengan tangisnya yang semakin tak tertahan. Dan sesuatu pun mulai Rita rasakan, seperti ada suatu beban yang kini ikut merembah di sampingnya. Suara kernitan ranjang itu terdengar jelas, bersamaan dengan tubuh yang kini mulai memeluk Rita dari belakang di balik selimutnya. Pelukan itu sangat dingin, tak hangat selayaknya pelukan pada umumnya. Sentuhan tangan Rita rasakan, mengelus-ngelus lengannya. Begitu dinginnya tangan itu seperti menembus selimut Rita yang ketakutannya tentu tak bisa tergambarkan. Namun aneh, entah mengapa perlahan Rita mulai merasakan kantuk yang tak tertahankan seiring dengan elusan tangan yang dingin itu. Rita pun tertidur, tak sadar bagaimana caranya matanya bisa terpejam begitu saja setelah melalui ketakutannya itu. Dan ia pun terbangun di tempat yang berbeda. Ia berjalan di pematang sawah bersama dengan Mbak Putri. Sepertinya Rita bermimpi. Keduanya saling bergandengan tangan, dan mereka pun berhenti di depan seorang laki-laki yang tengah duduk di sebuah gubuk. Disinilah Mbak Putri pun berkata, "Nah, cucuku yang paling cantik, itu ayahmu. Kelak jika kau menikah, kamu harus mencari ayahmu. Mbak Putri minta maaf jika selama ini memisahkanmu dengan ayahmu," kata Mbah Putri. Setelah itu, Mbah Putri pun menunjukkan jarinya ke arah lain, ke arah seorang wanita yang sangat mirip dengan Rita. Seseorang itu tampak tersenyum melambaikan tangannya, dan Mbah Putri pun kembali berkata, "Kalau yang cantik itu adalah ibumu, tapi kamu tidak usah mencarinya, karena dia tak pernah pergi dari hatimu," ucap Mbah Putri sambil menepuk dada Rita. Rita hanya bisa menangis di dalam mimpi itu. Namun seketika matanya tertuju pada lelaki di depannya, yang kata Mbak Putri itu adalah ayahnya. Rita berjalan mendekati lelaki itu. Semakin dekat dan semakin dekat. Ia cermati wajahnya yang tampak tak asing. Dan Rita pun sadar bahwa lelaki itu adalah pamannya, yaitu Om Darwis. "Om Darwis," ucapnya seraya menoleh ke arah Mbak Putri. Mbak Putri pun hanya bisa tersenyum, mengangguk sambil meneteskan air mata. "Oh, Duk, Darwis kui bapakmu," kata Mbah Putri. Mimpi itu pun berakhir. Rita terbangun di pagi hari dengan keringatnya yang bercucuran. Ingatannya tentang mimpi itu tentu masih hangat. Bergegas, ia berlari menuju kamar Om Darwis yang sudah tampak duduk di atas ranjangnya, menunggu Rita menggendongnya ke kursi roda seperti biasanya. "Bapak," ucap Rita dengan lirih. Ia jelas ingat wajah ayah dalam mimpi itu adalah Om Darwis. Tapi ia belum yakin. Kini menggendong saja Om Darwis menuju kursi rodanya, seraya terus mengamati dengan penuh keheranan. Rita tentu gusar dan penasaran. Setelah membuat bubur sumsum dan memberikannya pada Om Darwis, Rita segera keluar dari rumahnya menuju tempat penggilingan padi. Pak Dekarwo, orang pertama yang ia konfrontasi perihal mimpinya dan pertemuannya dengan jin yang menyerupai Mbah Putri. Pak Dekarwo tampak gelagapan, mencoba berkelit, namun Pak D tak membantahnya dan juga tak mengiyakannya. Dengan jawaban yang ambigu ini, Rita tentu semakin yakin dengan perkiraannya itu, bahwa ini bukanlah sekedar mimpi. "Ayo Mbak, kita bertemu Mbok Sumini," ucap Pak Dekarwo yang tampak sudah tak bisa menyembunyikan sesuatu lagi. Dan benar saja, sesampainya di tempat Mbok Sumini, tak butuh banyak kata, dengan satu pertanyaan saja, Mbok Sumini langsung bersujud, menangis dan membenarkan itu, membenarkan bahwa Darwis adalah ayah kandung Rita. "Oh, saudari itu hanya takut kalau Mbak Rita malu punya ayah seperti itu,"
kata Mbok Sumini sambil menangis. Begitu juga dengan Pak Dekarwo yang kini terus memegang pundak Rita dan terus-menerus meminta maaf, seraya memberi pengertian kepada Rita tentang keputusan Mbah Putri untuk menyembunyikan semua ini. Sudah, wes, ucap Rita seraya mengusap air matanya dan duduk di ruang tamu Mbok Sumini. Sudah, sekarang ceritakan kepada aku yang sebenarnya, kata Rita menghela nafas untuk menghentikan tangisnya. Dan di sini Pak Dekarwo dan Mbok Sumini pun mulai bercerita dari awal. Bu Sundari atau Mbah Putri dan Pak Narto Agung atau Mbah Kakung terbilang sebagai pasangan yang telah menikah. Mereka menikah di usia yang sudah cukup tua. Itu alasannya mengapa mereka hanya mempunyai satu anak, yaitu Om Darwis. Tak seperti keluarga zaman dulu pada umumnya yang selalu punya banyak anak. Darwis tentu adalah bintang bagi Mbah Putri dan Mbah Kakung. Dimanja, apapun dituruti. Namun di sisi lain, rasa sayang mereka justru mengekang Darwis, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang cilik aten atau mudah berkecil hati dan sangat manja. Bahkan di masa Darwis SMA, Pak Dekarwo dan Mbok Sumini yang memang sudah dari dulu bekerja ikut Mbah Putri, tak akan kaget ketika melihat Darwis yang sedang tantrum karena tak sabar meminta sesuatu yang sebenarnya tak begitu penting. Namun, semua itu berubah ketika setelah lulus SMA. Darwis bertemu Sartika atau Ibu Rita. Setelah menjalani hubungan selama beberapa bulan, mereka pun menikah, tepatnya di tahun 1974. Bu Sumini dan Pak Dekarwo sangat ingat betapa megahnya pernikahan itu. Pokoknya, seluruh kampung dibuat senang dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Dalangi Seko Klaten lagi naik daun waktu itu, ucap Pak Dekarwo. Lalu setahun kemudian, lahirlah Rita Sartika Norto Agung, cucu tunggal Mbah Putri. Darwis dan Sartika tumbuh menjadi keluarga pada umumnya, begitu juga dengan Rita kecil. Walau mereka masih tinggal satu atap dengan orang tua Darwis, Mbah Kakung dan Mbah Putri. Pandangan semua orang tentu akan optimis dengan keluarga ini. Darwis yang langsung mengelola 3 penggilingan padi, pemberian orang tuanya tentu tak akan kesusahan menghidupi keluarga kecilnya itu. Tapi semua itu berubah gelap, kelam, dan menyedihkan di tahun 1977. Waktu itu, Darwis, Sartika, Rita kecil, dan mertua Darwis beserta keluarga Sartika yang tengah melakukan perjalanan menggunakan bus mengalami kecelakaan. Diduga, bus mengalami remblong, menabrak pohon dan jatuh terperosok masuk ke dalam jurang. Sekitar 20 orang korban meninggal termasuk Sartika, ayah dan ibunya, dan 2 saudara perempuannya. Tapi dalam kecelakaan itu, Rita yang berusia 2 tahun yang tengah tertidur di pangkuan Darwis selamat tanpa ada luka sedikit pun. Ajaib. Begitu juga dengan sang ayah Darwis, walau ia harus mengalami luka yang cukup serius di kepala dan kedua kakinya. Dan dari sinilah sandiwara itu dimulai. Darwis mengalami cacat permanen akibat dari kecelakaan itu. Kedua kakinya mati rasa, begitu juga dengan tekanan ketika ia mengetahui istrinya tak selamat. Hingga pada suatu hari, Darwis mulai kehilangan ingatannya tentang kehidupannya di masa lalu. Gangguan pada otaknya akibat dari kecelakaan itu juga membuatnya sulit berbicara. Dalam istilah Jawa namanya pelov. Sementara itu, Rita terus bertumbuh besar, dirawat oleh Mbah Putri dengan telaten. Seiring Rita yang mulai mengerti dunia, Mbah Putri tak menutupi perihal ibunya yang sudah meninggal dalam kecelakaan, tapi tidak keberadaan ayahnya. Mbah Putri selalu mengatakan kalau ayah Rita pergi setelah ibunya meninggal. Bahkan itu kadang dikatakan di depan Darwis yang sudah tertunduk linglung tak bereaksi. Pak Norto Agung atau Mbah Kakung sebenarnya selalu menentang itu dan menyuruh Mbah Putri untuk mengatakan saja yang sebenarnya. Namun entah apa yang Mbah Putri yakini, Mbah Putri selalu kekeh dalam setiap perdebatan dengan Mbah Kakung untuk melanjutkan sandiwara ini yang ia yakini akan ada waktu untuk Rita mengetahuinya. Dengan dalih perkembangan mental dan pertumbuhan Rita, Mbah Putri tak segan-segan melabrak orang yang ia curigai akan membeberkan rahasia ini. Hingga orang-orang sekitar pun akhirnya mengikuti alur sandiwara ini, termasuk Mbah Kakung, Pak Dekarwo, dan Bu Sumini, yang selalu memperkenalkan Om Darwis adalah paman Rita. Tapi seperti kata Mbah Putri, mungkin sekaranglah waktunya. Waktunya Rita untuk mengerti yang sebenarnya, kalau Om Darwis adalah ayah kandungnya. Pembicaraan di rumah Bu Sumini pun berlangsung sangat emosional, dan ditutup dengan berdirinya Rita yang mengajak Pak Dekarwo dan Bu Sumini untuk pulang ke rumah Mbah Putri.
Sesampainya di sana, Rita langsung berlari masuk mencari Om Darwis yang ia ketahui sekarang adalah ayahnya. "Bapak!" teriak Rita. Dengan tangis yang tak terkendali, Rita memeluk ayahnya itu. "Maafkan aku, Ayah. Rita tidak tahu," ucap Rita seraya memeluk ayahnya yang tampak tanpa ekspresi itu. Pandangannya kosong dan mengarah ke tembok. Sementara itu, Bu Sumini dan Pak Dekarwo hanya bisa memandangi pertemuan haru antara ayah dan anaknya. Apa yang dirasakan Rita saat itu tentu tak bisa digambarkan dalam tulisan ini. Rasa haru, sedih, lega, jengkel, dan bahagia bercampur menjadi satu. Ekspresi yang terlihat hanyalah tangisan, tak ada lagi selain itu. Dan di tengah suasana haru biru itu, semerbak jari Mbah Putri kembali tercium. Tak hanya Rita, Pak Dekarwo dan Bu Sumini juga menciumnya. Rita yang menyadari itu seketika menghentikan tangisnya, menoleh ke kanan dan ke kiri, memandang langit-langit dan berkata, "Terima kasih, Mbah Putri.